utara di mana Pak ya? Pos Utara. Iya, pos utara. Utara berapa? Eh, pokoknya mau ke jalan Pos Sapei, Utara. Sapei, mau ke jalan Sapei. Sampai Iya, Sapei. Oh, ini ada gang Pos Utara 1. Sapie Pak, Sapie. Hah? Sapie, Poseng. Sapi E. Iya, Sapie. Bukan sapi E. Jadi itu jalannya pendek aja Pak ya? Iya. Hanya depan rumah gitu aja gitu Pak. Benar. Jadi Cuma selintas permukaan gang aja. yang saya baca gitu, dulunya itu adalah rumah dari pedagang Betawi ya Pak ya? Apa? Pedagang orang Betawi gitu Pak? Pedagang. Iya, pedagang. Ada pedagang Betawi. Jadi kalau nggak salah itu gusuran dari Jalan Juanda ya Pak ya? Gusuran jalan dari Juanda. Iya, kan soalnya kan zaman dulu nggak boleh kayak ini apa pribumi yang berjualan di sekitaran situ. Juanda. Iya, Jalan Juanda. Oh, Juanda itu emang benar. Iya, digusur gitu ya Pak ya? Iya. Kayak Enis Tionghoa digusur gitu ya? Betul. Dipindahin ke lokasi lain gitu. Ya, dan ditempatkan lagi tempat lokasinya. Mungkin ya dari tahun ke tahun ya pasti ada perubahan lah. Iya, bener. Nggak mungkin digusur begitu aja, ditempatkan lagi. Bapak dari mana Pak? Saya suka sejarah aja Pak gitu Pak. Hah? Suka sejarah. Oh, Suka sejarah. Jadi saya tadi baru lewat dari Jalan Juanda gitu. iya. Jadi dulu itu katanya kawasan apa ya, jualan gitu, jualan orang Belanda gitu ya, Iya, pertokoan gitu ya, zaman dulu. pertokoan elit. Kalau zaman dulunya Pos Utara 2 itu zaman dulunya itu pasar. Oh, pasar. Orang banyak jualan di permukaan Pos Utara 2. Zaman dulu dari segi keamanannya dulu pegang senjata. Oh gitu Pak ya. Zaman Belanda Oh jadi, ada keamanannya. oh keamanannya dari mana tuh Pak? Dari keamanannya dari mana tuh? Apa Dari pihak Belanda atau pihak apa gitu? dari pihak ya ciri khas pakaiannya sih ya ciri khas Belanda. Oh tidak Kalau Belanda. zaman dulu kan sifat keamanannya kenil, seperti tentara kenil, gitu kan. Terus ada keamanan setempatnya itu ciri khasnya celana pendek, bawa senjata panjang. Oh Gitu. luar biasa dulu ya, ketat banget ya Pak ya, diawasin gitu. Zaman Belanda. Gitu. Bapak udah lama tinggal di sini Pak? Oh iya, saya lahir di sini, jadi tahu. Tahun berapa tuh Pak? Usia saya sekarang 60. Oh 60. Iya. 60. Pas ada pergerakan PKI juga saya udah tahu. PKI. Jadi kalau kayak pembantaian gitu, itu benar nggak sih Pak? Yang pembantaian dari apa? Apa ya? Kayak misalnya waktu misalnya apa itu pencurian apa itu jenderal. Apakah benar PK itu diberantas habis-habisan gitu Pak? Itu mah kalau penculikan jenderal waktu pas zaman G13 PKI. Iya, tahun 65. Iya. Tapi setelah itu apakah ada kayak apa gitu pembantaian besar-besaran gitu dari pihak apa TNI gitu? Itu mah sebenarnya ada kode etiknya juga itu. Kalau nggak salah Kode dari etik itu mah. iya benar, dari Ormas Pancasila juga ikut ya gitu ya. Kan kalau setiap tanggal 1 Oktober apa ya? Tanggal 30 Pak. Iya, oh iya 30 September. Iya, ya. September. Nah, itu kan filmnya diputar-putar terus. Iya benar. Masih zaman Cingato, Pak Harto. Kamu lahir tahun berapa? Oh, saya masih muda Pak. Tahun 2000 Pak. Oh, Muda lahir banget. kemarin. Tapi saya suka dengar sejarah-sejarah gitu. Iya. Sama kayak ngikutin kayak orang yang arkeolog gitu, suka apa sejarah gitu, kayak Pak Chandrian Atahiyat gitu. Mengikuti acara ini aja ya. Iya gitu. Jadi saya tertarik gitu untuk menelusurin langsung gitu. Tapi kalau ini belum ada yang nelusurin. Saya cuma baca dari peta gitu, dokumen dari Belanda gitu. Zaman dulu. Iya gitu. Iya, dokumen zaman dulu. Iya, ada Ntar kan berita-berita gitu. sejarahnya nih tahun sekian nih ada Iya, bener. ini gitu kan. Zaman Belanda misalnya ini kenang-kenangannya apa? Untuk Apa sekarang dari press? bukan dari wartawan, bukan. Bukan ya. Jadi alasan jalan ini antara gimana Pak? Dulunya ini tempat apa ya? Tempat apa kantor media gitu ya Pak ya? Di sini memang tercantum udah berdasarkan dari 1945 pas
pas Indonesia merdeka, Bung Karno buka upacaranya di situ. Oh di situ. Itu dalam rangka apa tuh Pak? LKBN, Lembaga Kantor Berita Antara. Oh iya benar-benar itu kantor berita nasional benar. Lembaga Kantor Berita Antara. Antara ya benar. Ya, Nasional. LKBN nasional. Dulu 1945 Indonesia merdeka, Bung Karno buka upacara. Saya pernah Tanggal 1945 Indonesia merdeka di sini upacara itu pembukaan Bung Karno. saya juga pernah baca tuh Pak. Katanya WR Supratman bikin rekaman di sini Pak ya, sekitaran sini gitu ya. Iya, pusat kan gitu. Itu Ini kan pusat ya, semua kelompok ada di sini. untuk bangunannya di mana tuh Pak? Masih ada nggak Pak ya? Bangunannya, Bangunannya kalau saya bangunannya sih udah nggak ada ya. nggak ada. Tapi kalau nggak salah saya baca di Jalan Pos tuh lokasinya tuh. Jalan pos seberang. Oh seberang Pak ya. Itu udah menyangkut jalan pos. Kalau di sini jalan antara. Jalan pakai antara. Nama kantor berita. Jadi kalau misalnya masuk gang-gang ke dalam itu namanya apa Pak? Itu jalan pos utara. Oh, pos utara dua. Pos utara 1. Oh iya. Zaman Belanda. Oh saya tahu itu pasti mungkin nama alasannya pos itu kayak ada apa gitu ya, tempat pengawalan gitu ya. Jadi tiap lokasi itu ada pos-posnya gitu ya. Iya, karena ini kita berdekatan sama Oh kantor pos ya, kantor pos bener-bener. kantor pos itu Iya, iya. nasional. Jadi otomatis nama jalannya juga pos gitu ya Pak ya. Nama jalan sekitarnya gitu. Pelatih. Iya Pilat ini. Sekarang dijadiin jadi tempat kuliner-kuliner gitu ya. Ya kuliner. Bagus sih. Ini si itu yang resmi Anis ya. kan dari Thohir. Oh Erick Thohir. Oh iya benar-benar kan tuh pos itu kan BUMN kan. Iya, yang betul ya. Dari Thohir. Oh Erick Thohir. Oh jadi itu pengerjaannya dari negara lah ya Pak, yang nggak dari apa Pemda. Yang resmi juga Iya. Pak Jokowi datang. Dari Thohir Pak Jokowi datang. Tapi saya yakin pasti orang Lama. mengklaim pasti itu dari kinerjanya apa Anies. Soalnya kan di zamannya gitu. Ya jadi kemungkinan nih buat pemasukan ekonomi negara. Iya ekonomi negara. Bagus itu. Kayak Malsarina tuh bagus tuh. Iya, jadi Itu ada pemasukan, perkembangannya. ada perkembangannya gitu. Bagus lah begitu. Iya, Jadi bener. nggak terlalu- Ini kan sejarah gedung-gedung tua. Iya gedung-gedung tua. Jadi daripada nggak berfungsi, ya kan, pemerintah ambil alih lagi. Iya benar tuh Jadi Pak. digunakan untuk Bangunan ini aja. iya gitu kayak kuliner gitu, tempat wisata. Iya, jadi Wisata ada kuliner. pemasukannya. Itu saya lihat tadi jalan dari sana ada bangunan tua tuh ditumbuhin apa kayak pohon-pohon gitu. Sayang banget tuh. Wah iya itu masih ada sejarah bangunan tua. Ini pas kamu lurus mentok belok kanan tuh sejarah bangunan tua. Oh seberang. Bangunan tua. Ini LKBN bangunan tua. Oh yang belum dibangun oh bang. Dari gedung tinggi. Apa itu Pak? Itu direnovasi. Bangunan apa tuh Pak? Yang lancip Oh itu ya Nah, itu- kantor antara. belum direnovasi. Itu sekarang jadi gimana tuh? Gudang atau jadiin gudang atau gimana tuh? Nggak tahu deh. Pokok jadi untuk ini aja kayak lukisan. Nggak mumpung belum direnovasi. Itu Desember. Desember mau dibangun. Oh mau dibangun jadi mau dijadiin Nggak apa tuh Pak? berubah jadinya catnya. Iya mau dijadiin apa tuh Pak nanti? Nggak tahu deh kantor apa. Oh kantor. Ntar tulisan merdekanya nggak ada. Iya. Mumpung Bukan masih ada pemerintah. tulisannya. Bukan pemerintah tuh. Bagus sih kalau difungsikan gitu. Kalau Daripada abang mau videoin itu mumpung masih ada tulisan apa ya, fotografer boleh masuk emang Pak? boleh izin sama security yang di lukisan yang di lukisan Jurnalis. mumpung belum di ini Oh Desember ya? Desember ini mau Desember mau dibangun. Itu bisa dibugar. iya cuma diganti cat Dia doang renovasi bangunan belakang boleh. mumpung lagi masih ada lukisan Oh jadi ada koleksi lukisan di dalam iya, di gitu? dalam izin aja sama security Oke lah Pak ya. Jadi untuk misal, Sejarah-sejarah. jadi kalau ke Jalan Sapri itu saya lewat mana Pak tuh? Sampai masuk sini aja gang nih. kiri lagi Ini kalau yang di kiri ya, itu kan ada gang sebelah kiri nih kamu masuk nih gang ini. Oh yang itu Pak? Oh, yang kuning. Kuning. Ya. Itu gang 1, gang 2, gang 3 itu sampai Oh sampai sebelah 1, kanan Pak ya? Sampai 2, sampai 3.
Sapie sih bukan sapie gitu. Nah itu dia bacanya sih sapi Iya benar. Itu zaman Sapi Belanda. gitu ya. Bener. Kalau orang yang nggak bilang, oh ini sapi nih, ini jalan sapi Konon katanya nama Jalan Juanda namanya Norbek ya, orang Betawi bilang ya Norbek ya. Norbert. Iya Norbek. Tapi nama Belandanya Norwich gitulah, pokoknya agak susah gitu loh. Jadi lidahnya Betawi itu bilangnya Norbek. Beda. Belanda kasih nama jalan apa, bahasa Belandanya Betawi beda lagi. Ya maklum lah orang-orang kuno. Konon katanya nggak boleh ya kalau misalnya Jalan Juanda itu pada masa Hindia Belanda nggak boleh ada kayak bangunan apa namanya itu tempat ibadah gitu Yang di mana? di sekitaran Jalan Juanda katanya. Hah? Nggak boleh ya, Pak gitu untuk pembangunan kayak tempat ibadah gitu. Buat tempat ibadah. Ibadah mah nggak ada yang larang. Kagak pada zaman Belanda gitu loh Pak, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal itu Thomas. Ini kan waktu zaman Belanda kan sebelumnya itu Istiqlal udah berdiri. Pada saat itu kan itu masih gedung itu, Masih taman ya tamannya. bukannya taman, Bukannya Istiqlal dulunya taman gitu Pak? bukan taman. Kayak benteng gitu benteng. Itu benteng Iya sejarah benteng. Belanda. Iya benteng. Nah, ketika Indonesia udah merdeka itu diberdirikan langgar itu nama-nama dulu tuh langgar masjid. Belum jadi masjid. Iya bener. Itu masih bentengan. Nah, udah dicantumkan nama tempat beribadah ini Oh jadi dulu namanya Langgar gitu ya Pak, masih ada berdirinya benteng gitu. benteng. Saya salut juga sih dengan apa Bung Karno gitu loh. Berani banget. Dulu ini dari Istiqlal gedung dari gedung dulu kan gedung apa sih? Kalau sini kan baru itu punya jalan lorong itu. Oh di bawah, Tanah. bawah tanah. Iya bener. Saya pernah nonton tuh katanya ada penggalian apa gitu kayak diduganya kayak apa lorong bawah tanah gitu. Lorong itu tembusnya ke Pasar Ikan. Oh, Pasar Ikan. Iya. Yang di apa itu Pak? Kawasan Jakarta Utara. Iya Pluit. Buset, Belanda jauh yang bener aja. Belanda bikin seperti itu, gorong-gorong buat pelarian. Bukannya itu di zaman apa ya Zaman Pak ya? kita perang. Bukan zaman Jepang ya? Kan Jepang kan biasanya kayak gitu, identik dengan kayak gituan gitu. Itu pokoknya udah disebutnya zaman Belanda aja buat Aduh. pelarian orang-orang dari sini tuh ada lorong gorong-gorong buat lari. Ini yang dari Monas tahu kan? Iya, tahu, Itu Pak, ada tahu. ada patung kuda. Iya patung kuda tuh. Nah itu tembus jalannya ke itu, Ke sini ke Istiqlal. bukan ke istana ke Tugu Apa Monas. Tugu Monas. Itu memang udah ada Bawahnya tuh lorong bro. lorong. Yang patung kuda ya. Nah, Pas lagi demo yang Oh, ada iya. demo. Nah, jadi gambarannya tuh seperti gitu. Waktu dari sini Istiqlal sampai ke Pluit, Pasar Ikan, Gorong-gorong. Borong. Berarti benar-benar terencana gitu ya Pak ya? Atau mungkin hanya sekedar gorong-gorong aja gitu ya Pak ya untuk saluran Buat gitu ya? pelarian, Untuk Tapi pelarian. masih ada sekarang om. Masih ada sebetulnya. tutup. Tapi Iya ada, masih ada. tapi masih ada. Jejaknya doang. Tapi untuk para arkeolog saya lihat ya masih bingung sih arahnya kemana gitu. Tembusannya. Iya tembusannya gitu. Iya. Soalnya kan udah lama gitu loh. Yang meneliti orang sekarang gitu. Ya, itu udah sekian tahun. Memang udah dibuat waktu pada zaman Belanda itu udah dibuat. Buat dia orang pada lari, tembusnya jalur sana. Jadi itu dulu Belanda yang bikin orang kita. Jadi Iya yang setelah- bangun infrastrukturnya ya gitu ya. Yang bikin tuh orang-orang kuli-kulinya itu orang kita. Setelah selesai itu Belanda udah siap senjata. Tinggal diginin, dedet. Ya, tempat itu disembunyikan, nggak ada yang tahu. Oh nggak tahu. Nah, dulu ditembak. Oh dihancurin gitu Pak ya itunya. Iya, nggak sembarangan. Belanda mau perintah orang Indonesia setelah selesai ditembakin supaya nggak ada yang ngerti. Oh orang-orang kulinya gitu ditembakin gitu ya. Jadi orang kadang ngadu. Iya, nggak ada yang buka suara. Kejam juga sih. Itu lubang semut namanya.
buat pelarian semut. Waktu dulu kan kita ditiban-tibanin bom. Mungkin itu persiapan apa gitu ya dari penyerangan Jepang gitu Pak ya. Iya. Setelah Belanda kabur masuk Jepang Iya benar. seri kedua. Tapi masuk lagi katanya Pak, apa itu dari pihak Belanda gitu datang lagi. Iya, itu pihak Sejak, yang ketiga. sejak kita merdeka dari Jepang gitu. Oh, Kejam juga ya. begitu Belanda udah mengakui kalah, dia mundur, Jepang masuk. Nah, begitu Jepang masuk juga ada keteter, ya kan? Nah, itu Jepang sama Belanda udah memberitahukan bahwa gue udah nggak bisa ini. Ini yang masih kuat Jepang. Akhirnya Amerika masuk. Lo kalau nggak mau mundur, Inggris Pak kalau nggak salah dapat. Hah? Inggris dia kalau nggak salah. Iya Lo Inggris. kalau lo nggak mau mundur, Hiroshima turun jeger aja. Ah iya benar. Dibom habis kota Hiroshima, Nagasaki itu dibom Iya, habis di bom itu Amerika gitu. supaya Jadi Indonesia merdeka, itulah Indonesia merdeka. Tapi mereka nggak mengakuin gitu. justru bukan nggak mengakui, akhirnya Belanda itu menyerahkan pas di hari kemerdekaan untuk Indonesia itu dinyatakan bahwa Belanda menyerahkan. Itu kan masih klaim dari pihak Indonesia Pak. Ya kan, Tapi saya pernah dengar katanya mereka mengakui kemerdekaan Indonesia itu tahun 1949. 49 Iya benar. ya masuk 49. Soalnya kan Papua kan belum bebas tuh. Iya, Makanya tuh ada kayak gerakan Trikora tuh. 49. Iya, benar. Nah, itu juga kan makanya kita punya sekutu Indonesia punya sekutu sama Amerika, Ya benar benar. makanya dia hajar habis, lo mesti mundur. Oh bukan Rusia Pak, Rusia. Iya Rusia. Pertama justru kita dikasih merdeka sama Jepang sama Belanda, kita nih udah dikasih, dia mengakui gua kalah sama lo. Iya yang bikin merdeka itu apa Amerika Serikat karena Hiroshima dan Nagasaki udah dibom Iya, gitu. udah dihancurkan. Iya gitu. Emang ini membantu sih. Iya, dengan alasan itu politik buat nanti ada pertemuan konferensi antara negara. Sampai saat sekarang kan. Tapi kalau operasi Trikora kita dibantu Rusia gitu. Iya. Persenjataannya kayak pesawat, apa Iya, gitu tank, persenjataan. kapal ya gitu. Dulu Indonesia memang persenjataannya peralatan perang itu dari Rusia. Iya Rusia. Sampai dibilang Soekarno itu apa ya komunis ya gitu. Iya. Memang di negara Rusia itu umumnya kan komunis, ya kan? Iya benar. Memang umumnya komunis. Tapi ini kan kemanusiaan antara negara. Sampai saat sekarang kan punya sampai G20 kan. Iya jadi dulu. Nah, Itu jadi kemajuan udah ada ekonomi. semua pertemuan antara negara, persekutuan udah. Itu tentang membahas ekonomi sih itu. Iya, G20. urusannya ya udah kemanusiaan negara aja. Iya. benar. Kan perkembangan antara negara. Mantap sih semenjak acara itu mau dimulai semua pembangunan hampir apa gitu loh ada direvitalisasi misalnya kayak Taman Mini gitu. Iya. Kayak Kota Tua. Betul. Baru apa gitu apa namanya? Kalau mau lihat sejarah-sejarah NTT. peninggalan Belanda, nah kamu datang gedung-gedung ya, ciri khasnya gedung ya, peninggalan zaman Belanda, sama Kota Tua. Iya Kota Tua. Saya udah telusurin sih Pak. Udah ke situ. Itu mah udah umum semua orang udah tahu. Iya. Pasti kayak tempat-tempat yang jarang-jarang gitu lah pokoknya. Itu pasti orang kurang tahu gitu. Kamu asli dari mana? Saya apa keturunan Batak. Hah? Saya keturunan Batak. Batam. Iya Batak Pak. Oh Batak, Batak. Medan. Medan. Keturunan. Iya keturunan. Ayah saya sama mama saya orang Batak. Oh. Tapi saya lahir di Jakarta. 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 Saya keturunannya orang Medan ya. Tapi logat saya masih kayak gini loh Pak. Ya Jakarta. Mas bukan logat itu logat Batak gitu. Enggak, dari ngomong udah Jakarta. Oh udah Jakarta. Iya. Tapi kenapa tadi Pak ya saya tadi jalan ada orang kayak ngeledekin saya gitu loh di sisi sana dekat Santa Maria, arah Santa Maria gitu, dekat Jiwasraya tuh.
ada orang nongkrong apa kayak saya lagi ngomong gitu kayak diledekin gitu loh. Saya nggak tahu gimana ya, apakah mereka sebenarnya pengen disapa gitu, apa misalnya kayak ngomong apa gitu gitu loh gitu. Saya bilang aja gini, apa bang gitu, terus dia apa jawab juga gitu, tapi saya nggak mau nantangin soalnya mereka banyak gitu loh lagi nongkrong gitu pada nongkrong. Itu mah sekilas aja, nggak usah didengerin. Kalau kita kan punya pribadi hak sendiri, biarin dia mau ngomong apa kek, bukan urusan kita. Mau teriak Padahal kan saya kan jalan-jalan aja gitu loh, nggak ada ngapa-ngapain gitu, tapi dia Iya. kenapa kayak ngeledekin saya gitu. nggak, itu nggak usah diambil pusing itu. Mungkin dia lagi bercanda sama temennya kali. Bisa juga dia lagi ngobrol-ngobrol sama temennya, dia bercanda, jadi kita nggak usah ada rasa tersinggung Tapi gitu. tapi saya menoleh, dia juga apa ngadepin apa mandang ke saya juga gitu pak gitu loh. Nggak apa-apa, kita nggak usah punya perasaan. Baru saya bilang lah apa bang gitu, saya pengen ngelawan tapi dalam hati saya janganlah mereka banyak gitu. Ngapain nggak ada gunanya. Nggak ada artinya, percuma. Nggak kita ini jadi nggak usah punya prasangka yang lain. Udah aja, kita namanya juga seniman. Iya sih, Kamu kan seniman kan, iya seniman gitu. main pola-pola gambar begini, cari-cari predikat, ya kan? Seniman kamu. Mau tukang seniman tuh apa aja? Seniman ngegambar, seniman musik, seniman wawancara. Tapi orang-orang kayak gitu kesel sih pak, bikin kesel gitu loh. Jangan, itu biasanya begitu kalau pancingan tuh begitu. Ini mentalnya kuat gak nih? Yang diuji mental. Saya emang nggak mungkin menyapa gitu loh, udah dia kayak ngeledekin gitu nggak mungkin saya nyapa gitu bang apa gitu. Kalau dibilang hello guys, hello apa gitu, baru saya bilang bang gitu, siapa Itu gitu. jiwa muda, ya. Kamu tuh mesti pelajari jiwa muda tuh seperti gitu. Kalau kita ikutin hawa nafsu, timbulnya tuh nggak etis lagi, bisa Iya sih, Bang. menampakkan yang nggak beres. Itu udah biasa. Kalau dia gituin lagi. Oh iya bang, saya lagi survei nih wilayah gambarnya nih gitu. Kamu mesti sandiwara lagi. Iya bener ya. Ngapain diladenin kekerasan? Gak ada arti. Kita punya tugas kok. Hah? Kita kan punya tugas tersendiri buat kedepannya kita. Itu biasa. Kalau seniman tuh harus begitu, jangan ambil Jangan gampang tersinggung gitu loh ya. ya, jangan sampai gampang tersinggung. Kalau mau jadi wartawan begitu, jangan gampang tersinggung. Kalau tersinggung percuma. Ntar kalau diceng-cengin sama temennya bagaimana? Iya. Boleh jadi ribut. Ya kan? Iya bener. Biasa Kalau diladenin malah jadi ribut bener. Nah, harus punya jiwa netral, lepas. Cuma ada batas. Begitu. Kita mesti fokusin ke situ. Kalau kita ladenin mah semua orang juga sedetik juga jadi ribut. Nah, Kapan ya? Saya baru baca-baca di apa atau lihat berita di Instagram tuh. Ada ya, di daerah mana ya? Kayaknya di daerah Salemba gitu. Ada dua orang kan lagi keluar malam gitu. Tiba-tiba dia ketawa-ketawa gitu. Dikiranya apa gitu mengeledek yang apa lagi jalan gitu. Malah dia apa? Malah di apa? Kayak nggak tahu lah dikeroyok atau gimana. Malah berdarah gitu loh orang yang berdua itu gitu.